Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok amanah kelas perbankan syariah semester 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pembiayaan IMBT Bilbai pada usaha Pental Corah. Oke, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Sefidastia Handani dari kelas perbankan syariah F dengan NIM 40219016. Untuk akad yang kami gunakan adalah akad ijarah mubtadiah bitamlik, yang mana akad ini adalah akad sewa menyewa barang yang suatu saat barang yang disewa ini dapat diambil alih oleh penyewa. Pada pembiayaan yang kami lakukan, barang tersebut diberi oleh penyewa secara langsung. Jadi kami tidak membelikan barang tersebut, melainkan penyewa yang membeli barang sewaan tersebut. Sesuai dengan kesepakatan, barang yang kita sewakan tersebut akan menjadi pemilik penyewa saat penyewa telah melakukan pelunasan kepada pihak Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Nisa Putra, NIM 402 190 9 dari kelas PSF. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang rumusan kedua saya, yaitu bagaimana penerapan aplikasi pada pembiayaan IMBT Bilbai pada usaha Pental Corah. Dalam perbankan syariah, aplikasi auto ijarah dan IMBT, pihak bank berfungsi sebagai investor atau penyedia dan juga pemberi janji. Akad IMBT yang telah dijelaskan sebelumnya adalah untuk pengembangan dari akad ijarah dan diklasifikasikan dalam jenis hybrid kontrak atau multi akad. Bank Syariah dalam mengklasifikasikannya IMBT sebagai untuk mereka dalam pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang. Biasanya dibutuhkan untuk bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan akad IMBT disebabkan karena lebih sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu, bank pun tidak dilibatkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik pada aset leasing maupun sesudahnya. Hal ini disebabkan setelah masa akad ijarah selesai dan dilanjutkan dengan proses pemindahan hak milik dengan akad bai atau hibah. Akad ini dipilih oleh bank atau mukil bila melihat kemampuan finansial nasabah atau mustajir untuk melunasi biaya sewa relatif lebih besar, dikarenakan biaya sewa yang ditunaikan relatif besar. Akumulasi sewa di akhir masa sewa telah mencukupi untuk menutupi harga beli objek sewa dan margin keuntungan yang ditetapkan bank. Maka bank bisa
melibatkan memberikan objek sewa tersebut di akhir masa sewa kepada nasabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Ayu Asmarani Putri, NIM 402190168. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah kedua saya. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada IMBT Bilbai pada usaha pentol corah. Faktor internal nasabah. Yang pertama, aspek analisa pembiayaan. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah, nature of business. Yang kedua, kurang dilakukan evaluasi apakah laporan keuangan yang disajikan wajar atau tidak. B. Aspek perhitungan modal kerja. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah. Aspek sumber pengambilan. Proyeksi penjualan terlalu optimis. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor. D. Aspek jaminan. Tidak memperhitungkan aspek marketable dan dianggap sebagai pelengkap tanpa memperhitungkan resiko seandainya pembiayaan bermasalah. E. Lemahnya aspek supervisi dan monitoring. Monitoring terbagi menjadi dua, yaitu desk monitoring. Hal ini terjadi karena kurangnya tindakan evaluasi atas rekening koran, kurang perhatian atas keterlambatan pembayaran kewajiban nasabah. Yang kedua, one set monitoring. Hal ini terjadi karena jarang berkunjung ke lokasi nasabah, sehingga set streaming dan permasalahan masalah tidak dapat terdeteksi sejak awal. Yang kedua, faktor eksternal nasabah. A. Kalah dalam persaingan usaha. B. Usaha yang dijalankan relatif baru. C. Gagal dalam collection. D. Anggota keluarga sakit. E. Karakter tidak bagus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil nasabah pada usaha pentol corah. Ibu Siska adalah pemilik sekaligus pengelola dari usaha pentol corah yang bertempat tinggal di Dusun Banggel, Desa Galak, Kecamatan Slaung, Kabupaten Ponorogo. Dalam menjalankan usahanya, beliau dikenal sangat rajin, selalu semangat dan yakin. Ibu Siska dibantu oleh 2 orang anaknya dalam menjalankan usahanya. Karena kebanyakan pelanggan dilayani oleh anaknya, beliau terus melatih anaknya untuk melayani pelanggan dengan sebaik-baiknya, dengan tujuan agar pelanggan merasa puas dan loyal terhadap warung Ibu Siska ini. Dalam memasarkan barang dagangannya, Ibu Siska membuat akun Facebook dan WA. Tujuannya agar pelanggan dapat dengan mudah mengetahui usaha ini dan bagi konsumen baru dapat mempermudah untuk mengetahui alamat lengkap usaha pentol corah ini. Strategi tersebut dilakukan oleh pengelola ini untuk menunjang penjualan pentol corah agar terus mengalami peningkatan. Di samping menjual pentol corah, juga menjual bahan-bahan kue dan plastik. Dengan dijalankannya usaha sampingan tersebut, maka secara langsung akan menambah penghasilan dari usaha pentol corah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Wahyuni dari kelas PSF NIM 402190086 dari kelompok amanah Aki penanganan pembiayaan bermasalah ijazah membayar tamlik pada usaha pentol corah. Upaya strategi penanganan pembiayaan bermasalah ijazah membayar tamlik pada usaha pentol corah dapat dilakukan dengan cara yaitu A. Rescheduling atau penjadwalan ulang. Rescheduling yaitu perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang.
dan perubahan besaran angsuran pembiayaan sehingga nasabah usaha dagang berterjara diberikan jangka waktu pembiayaan dan diberikan keringanan. Hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran sehingga dari pihak nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Hanya dapat melakukan rescheduling pembiayaan terhadap anggota yang mengalami pada penurunan kemampuan untuk membayar dan tidak berdasarkan tunggakan yang ditentukan selain bulan tetapi berdasarkan atas permintaan dari pihak anggota karena ada masalah dalam kemampuan membayar dan keputusan komite pembiayaan. Yang kedua, reconditioning atau persyaratan ulang. Reconditioning yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan. Dalam hal ini, bantuan yang diberikan adalah memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil. Anggota yang bersifat jujur, terbuka, dan kooperatif yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dan menguntungkan, pembiayaan dapat dipertimbangkan untuk melakukan persyaratan ulang. Margin yang diajukan nasabah usaha pentocara yaitu 33.000, jadi nasabah yang harus di reconditioning harus berdasarkan atas persetujuan keputusan komite dalam pembiayaan. Yang ketiga, restructuring atau penataan ulang dengan menambah jumlah pembiayaan, 2 dengan menambah modal, 3 dengan menyetor uang tunai, 4 tambahan dari pemilik semua penyelamatan pembiayaan harus melalui persetujuan dari laboratorium milik Bank Syariah YAIN Ponorogo. Apabila ada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, jadi nasabah dalam usahanya bangkrut atau usahanya kurang modal, maka dapat melakukan restructuring terhadap anggota tersebut, tapi harus melalui persetujuan dari pihak laboratorium milik Bank Syariah YAIN Ponorogo. Semua penyelamatan pembiayaan harus melalui persetujuan dari pihak komite pembiayaan. Apabila nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, jadi nasabah dalam usahanya bangkrut atau usahanya kurang modal, maka dapat melakukan restructuring terhadap nasabah, tapi harus melalui persetujuan dari pihak laboratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suma Yulianti, NIM 402190166. Saya dari Universitas YAIN Ponorogo, mengambil jurusan Perbankan Syariah, Fakultas FEB. Saya akan menjelaskan rumusan masalah kedua, apa saja hal-hal yang terkait mengenai pada pembiayaan IMBT Bil Bay pada usaha pentol corah di laboratorium Mini Bank Syariah YAIN Ponorogo. Al-Ijarah Al-Muttahiyah bi Al-Tamlik selanjutnya disingkat IMBT di dunia internasional juga dikenal dengan nama Hire Purchase atau Clocation Fonte, adalah salah satu bentuk hibrid kontrak atau multi akad atau al-uqud al-murakkabah yang memadukan antara akad ijarah dengan akad bai atau hibah. Jenis akad ini berbeda dengan akad ijarah karena memiliki karakteristik khusus, yang mana dalam akad ijarah hanya terjadi pemindahan hak yang bermanfaat atau intikal al-manfaah, sedangkan di IMBT terdapat opsi pemindahan kepemilikan atau intikal al-milkiyah. Objek sewa melalui janji pemilik dari pemilik objek sewa. Implementasi hukum dari janji ini apakah mengikut atau menegaskan bahwa janji harus dilaksanakan secara mutlak
Sebagian mengatakan mengikat secara agama namun tidak secara yuridis dengan kondisi tertentu. Di Indonesia, akad ini sudah memiliki legalitas yuridis dalam standar operasional di lembaga keuangan syariah dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mekanisme dan prosedur baku akad IMBT sehingga oleh bank-bank syariah bisa menjadikan akad ini sebagai produk yang mereka tawarkan ke nasabah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.